Cerita diawali di penjara Bellereve, di mana para penjahat atau kriminal mematikan di seluruh dunia ditahan. Terlihat seorang om-om tua ubanan yang bernama Savan sedang santai memainkan bola kesayangannya dan melempar burung hingga modar. Namun tiba-tiba, I got another 15. Not today, you don't. You're up. ya, om-om tua ubanan itu mendapatkan tugas khusus dari Amanda Waller. Sebelum lanjut ke ceritanya, kita kenalan dulu sama Amanda Waller. Jadi, Amanda Waller ini adalah pemimpin atau bos utama dari The Suicide Squad ini. Jadi dialah yang merekrut para penjahat untuk menjadi prajuritnya, memasang bom di leher mereka, dan menekan tombol mati kapan saja jika mereka melanggar aturan dari Amanda Waller. Lanjut ke ceritanya, Savan pun harus mau mengikuti perintah Waller karena jika dia menolak, maka bom di kepalanya akan meledak dan dia akan mati. Namun Savan tidak sendirian dalam menjalankan misinya, ia bersama Kolonel Ray Flag, Kapten Boomerang, Javelin, TDK, Blackguard, Mongan, Whistle, dan Harley Quinn si psikopat cantik yang selalu ceria. Dan mereka semua pun terbang ke pantai Corto Maltese. Saat berada di dalam helikopter, mereka semua pun sempat berkenalan satu sama lain agar lebih akrab. Namun Om Savan yang sudah ubanan pun memilih diam seperti sedang memikirkan utang dan makan anak di rumah. Singkat cerita, mereka pun sampai dan mendarat di pantai dengan gagah dan berani. Namun siapa sangka, ternyata Whistle yang seorang rubah tidak bisa berenang dan pingsan saat mendarat di laut. Aduh, baru aja sampai. Untung saja dia diselamatkan sama Mamang ubanan Savan dan mereka pun mulai mengendap pelan-pelan untuk masuk ke area pantai. Namun si beleguk Blackguard justru menyerahkan nyawanya kepada polisi penjaga pantai. Padahal di sana sudah ada ratusan polisi pantai yang menunggu mereka. Dan akhirnya Blackguard pun mati tertembak. Beleguk pisan, baku hantam, baku tembak, baku pica pun terjadi antara polisi Corto Maltese dengan pasukan rahasianya Amanda Waller. Satu persatu pasukan Waller pun mulai menunjukkan kekuatannya dan mencoba melawan polisi penjaga. Namun karena polisi penjaga yang sangat banyak, mereka pun sangat kesulitan dan kewalahan. Akhirnya pun mulai berguguran dan Mateho satu persatu. Melihat rekan-rekannya mulai berguguran, si om-om tua ubanan bukannya membantu, dia malah ketakutan dan lari terbirit-birit sambil tercirit. Dan tiba-tiba kepalanya pun diledakkan oleh si bos Waller. Makanya jangan lari beleguk ubanan. Namun ternyata pahlawan-pahlawan beleguk yang sudah gugur-gugur tadi bukanlah tim utama, melainkan mereka hanya tim pancingan saja untuk mengalihkan perhatian musuh agar tim utama bisa masuk ke daerah Corto Maltese dengan mudah tanpa ada penjagaan dari polisi Corto Maltese. Kita beralih sejenak ke 3 hari sebelumnya, di mana disinilah proses Waller memilih tim utama untuk menjalankan misi. Orang pertama yang dipilih oleh Waller sekaligus dikasih amanah untuk menjadi pemimpin tim utama ialah Bloodsport atau nama aslinya Robert Dubois. Dia adalah penembak jitu yang bisa memanfaatkan apapun menjadi senjata yang mematikan. Awalnya si Mamang Bloodsport ini menolak. Dubois. Same answer as the last time. Piss off. Untuk bergabung dengan tim, akan tetapi bos Waller yang licik mengancam Bloodsport akan membunuh dan mengirim putri kesayangannya ke dalam penjara Bellereve jika dia menolak bergabung dengan tim. Sempat sedikit memberontak sampai akhirnya Mamang Bloodsport pun terpaksa sepakat untuk bergabung dengan tim, dan ia pun dikenalkan dengan calon rekan setim lainnya. Yang pertama ada Pacemaker yang memiliki kemampuan hampir mirip dengan Mamang Bloodsport. Kemudian yang kedua ada King Shark, keturunan hiu kuno yang badannya sangat besar dan kuat. Lalu ada Red Skater 2, sang pengendali tikus, dan yang terakhir ada Polka Dot Man yang bisa menghancurkan apapun
dengan polkadot sakti yang bisa dilemparkan dari tubuhnya. Kemudian mereka semua diajak meeting bersama Amanda Waller untuk membahas tentang misi yang akan dijalankan mereka di Corto Maltese. Jadi, misi utama mereka ialah Your mission is to infiltrate Jotunheim and destroy every trace of Project Starfish. dan mereka akan masuk ke Jotunheim dengan memanfaatkan Mamang Gaius Grievous, seorang ahli genetika pemimpin proyek Starfish di Jotunheim. Singkat cerita, tim yang dipimpin Mamang Bloodsport pun sampai di pantai Corto Maltese. Mereka sampai dengan aman dan nyaman karena polisi penjaga Corto Maltese masih sibuk melawan tim pancingan di sisi lain pantai. Di saat tim pancingan berperang dan banyak yang gugur, ternyata masih ada yang selamat dari mereka, yaitu si psikopat cantik Harley Quinn. Walaupun kemudian ia ditangkap oleh polisi penjaga Corto Maltese. This is so frustrating. He just told me I have to carry this javelin for a reason, but he didn't say why. Di sisi lain, tim utama yang sudah sampai dan mereka memilih untuk beristirahat sejenak di malam hari untuk mengisi energi. Namun tiba-tiba hampir saja Red Skater 2 dimakan oleh King Shark yang sedang kelaparan. Beruntungnya ia diselamatkan oleh Mamang Bloodsport yang langsung menembak King Shark. Namun setelah mereka sedikit berbicara dan berbincang-bincang, akhirnya mereka sepakat untuk berteman dan tidak memakan sesama teman walaupun mereka sedang lapar. Friends. Dan mereka pun melanjutkan perjalanan dan berjumpa dengan sekelompok orang yang tidak mereka kenal di tengah hutan. Lalu mereka menyerang dan membunuh orang itu satu persatu dengan kekuatannya yang luar biasa. Ternyata orang yang sudah mereka bunuh adalah pejuang pemberontakan yang misinya sama dengan mereka, yaitu untuk melawan pemerintah Corto Maltese yang kurang ajar. Dan ternyata merekalah yang sudah menolong Kolonel Flag di saat perang bersama tim pancingan tadi. Aduh, salah sasaran. Beralih sebentar ke Dr. Gaius Grievous, ia sedang memperkenalkan Project Starfish atau Project Bintang Lautnya yang sudah ia bangun selama 30 tahun kepada Presiden Silvio Luna di Jotunheim. Dan ia pun sepakat bekerja sama dengan Presiden Silvio de Luna. And there's no one but me. Well then, welcome to the team. Psikopat Harley Quinn yang sedang ditahan pun tiba-tiba didandani yang sangat cantik seperti bidadari, sampai dia sendiri pun terkejut dan terkaget-kaget melihat mukanya sendiri untuk menjadi pasangan Silvio Luna. Presiden Silvio Luna sangat menyukai Harley Quinn dan akhirnya mereka pun bercumbu mesra dengan brutal, kejeduk kejedor sampai kebakaran. Aduh, Mimin jadi pingin lanjut. Namun setelah mereka puas bercumbu, Silvio Luna mengatakan ke Harley Quinn bahwa siapapun yang berani mengkritik dia, baik itu orang tua maupun anak-anak, akan dikirim ke dalam Jotunheim untuk dibunuh oleh monster bintang laut dan dijadikan bahan percobaan dan bahan penelitian. Dan tiba-tiba Harley Quinn pun langsung menembak Presiden Silvio de Luna sampai modar karena ia tidak suka dengan orang yang senang membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Kemudian ia pun kembali ditangkap dan ditahan oleh Corto Maltese. Karena Silvio Luna sudah mati, jabatan presiden pun diambil alih oleh Suarez. Presiden Suarez yakin bahwa Harley Quinn bukanlah satu-satunya prajurit Amerika yang dikirim ke Corto Maltese. Lalu ia memerintahkan anak buahnya untuk mencari prajurit Amerika lainnya di kota. Kita beralih sejenak ke mamang botak bernama Milton. Ia adalah pengemudi bus yang sedang dihadang penjaga. Namun Mamang Bloodsport dan kawan-kawannya pun datang untuk membunuh para penjaga yang menahan Milton dan
mereka pun menebeng ke dalam busnya Milton. Are you Milton? Jadi Milton ini adalah orang yang akan mengantar mereka semua ke kota dengan busnya agar lebih cepat sampai. Di saat perjalanan, Nona Red Skater 2 yang cantik pun sempat curhat tentang bapaknya. Betapa dia sangat menyayangi bapaknya dan mengapa alasannya bapaknya meninggal. Dan ia pun curhat awal mula dia mencintai dan bisa mengendalikan tikus. I have no issues with how much I love my father. Taught me the secrets of calling the rats. And they kept us warm at nights when we would have frozen. You remind me of my daughter. I want to get you out of here alive. Dia curhat kepada Mamang Bloodsport. Setelah mendengar ceritanya, Mamang Bloodsport pun langsung teringat dengan putri kesayangannya yang menjadi alasan mengapa dia sampai di sini saat ini. Dan mereka pun akhirnya sampai ke tempat hiburan malam di kota untuk mencari si Gaius Grievous yang suka ke tempat ini. Sembari menunggu Gaius Grievous yang belum datang, mereka pun menyempatkan diri untuk minum, berdansa manja, bersenang-senang sedikit. Tidak lama setelah itu Gaius Grievous pun datang, lalu Bloodsport mulai memaksa Grievous agar bisa mengantarkan mereka untuk masuk ke dalam Jotunheim. Namun tiba-tiba Mis amigos, estamos buscando a todo Yankee que ande dando vueltas. ya, polisi suruhan Presiden Suarez pun sampai. Red Skater 2 dan Polka Dot Man langsung diperintahkan oleh Mamang Bloodsport untuk mengamankan Grievous dari pintu belakang. Lalu Bloodsport, Flag, dan Pacemaker pun pura-pura menyerahkan diri kepada para polisi. Namun saat di dalam mobil, mereka berhasil menghajar polisi satu persatu hingga mobil yang mereka kendarai terguling dan terjatuh dan terolong, hingga akhirnya mereka berhasil lolos dari para polisi yang sudah modar satu persatu. Di sisi lain, Harley Quinn yang sedang ditahan dengan cara digantung dan sempat beberapa kali disetrum, namun dia masih bisa untuk mengelabuhi dengan cara pura-pura pingsan dan membunuh polisi penjaganya ketika ia lalai. Tidak hanya itu, ia juga membunuh semua polisi yang ada di dalam gedung satu persatu dengan mudah. Emang luar biasa sih teteh satu ini, euy. Setelah itu, Harley Quinn keluar dari gedung. Dia pun berjumpa dengan Mamang Bloodsport dan kawan-kawan yang baru saja mau bergerak untuk menyelamatkannya. Namun, udah selamat duluan. Dan mereka semua mulai memberitahu Grievous tentang tugas yang harus dilakukan oleh Grievous dan apa konsekuensinya jika Grievous tidak nurut sama mereka. Dan tikusnya Red Skater 2 pun mulai bekerja untuk merusak kamera pengawas di Jotunheim. Mereka pun menyuruh si Grievous botak jadi supir bus untuk masuk ke Jotunheim untuk bisa mengelabuhi polisi penjaga hingga mereka bisa masuk ke dalam Jotunheim dengan aman tanpa ada yang mencurigai satupun. Karena masih ada sedikit polisi penjaga yang tersisa di depan mereka, langsung saja mereka habisi dengan sangat mudah dan akhirnya mereka berhasil masuk ke Jotunheim dan memerintahkan Grievous untuk menutup gerbang. Harley Quinn, Pacemaker, dan King Shark pun mulai menempelkan bom peledak di dinding dan mengatur waktunya kapan mereka harus meledak. Setelah mendengar berita di Jotunheim, Presiden Suarez pun membawa seluruh prajuritnya untuk membantu melawan pasukan Mamang Bloodsport yang sudah masuk ke dalam Jotunheim secara ilegal. Dengan memanfaatkan Grievous, Cat Skater 2 dan Colonel Flag berhasil masuk ke ruangan di tempat dilakukannya Project Starfish atau Bintang Laut. Dan akhirnya mereka menyaksikan Starro the Conqueror yang sangat besar. Dan mereka juga akhirnya menyaksikan betapa jahat dan betapa kejamnya Project Starfish atau Bintang Laut ini. Grievous pun bercerita bahwa yang pertama kali memulai Project Starfish ini adalah kesepakatan pemerintah Amerika dengan
pemerintah Corto Maltese. The United States made a secret deal with the Corto Maltese government to conduct their illegal experiments here in Jotunheim. Dan yang pertama menemukan Starro de Conqueror di luar angkasa adalah astronotnya Amerika. Namun di sini Flag harus berselisih tegang dengan Patchmaker karena setelah mengetahui fakta tersebut, Flag ingin memberitahu isi arsip rahasia ini ke seluruh masyarakat agar masyarakat tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun Patchmaker tidak setuju dengan Flag karena dia patuh terhadap perintah Waller untuk menghancurkan arsip tersebut. Karena jika arsip tersebut tersebar, itu bisa menyebabkan konflik internasional yang sangat besar dan bisa membunuh banyak nyawa-nyawa tidak bersalah di dunia. Namun, bom pun meledak tiba-tiba dan gerbong kandang Starro raksasa pun terbuka. Grievous menjadi korban pertama yang dibunuh oleh Starro the Conqueror. Kemudian ia mencoba menangkap Red Scatter 2, tapi Red Scatter 2 berhasil kabur. Patchmaker dan Flag pun kembali berduel untuk memperebutkan arsip. Ini duel yang cukup sengit karena mereka sama-sama kuat. Dan akhirnya duel ini dimenangkan oleh Patchmaker yang berhasil menusukkan pecahan lantai tepat di jantungnya Flag. Namun arsip tersebut atau diska tersebut terlempar ke dekat Red Scatter 2. Sekarang giliran Red Scatter 2 dengan Patchmaker yang memperebutkan arsip tersebut. Namun kita beralih sejenak ke 8 menit sebelumnya, di mana ada sedikit baku tembak antara Polka Dot Man dengan polisi penjaga. Namun karena jurus dari Polka Dot Man terkena kabel di lantai, akhirnya terjadilah ledakan yang membuat bom di dinding meledak lebih cepat daripada rencana mereka sebelumnya. Karena gedung sudah mulai roboh, mereka pun berusaha untuk menyelamatkan diri agar tidak terjatuh ke bawah. Namun King Shark tidak sempat menyelamatkan diri dan ia pun terjatuh, lalu ia ditembaki oleh ratusan polisi penjaga. Namun itu tidak berpengaruh sedikit pun pada King Shark yang badannya kebal, kulitnya setebal baja. Justru King Shark yang sedang kelaparan memakan salah satu dari polisi penjaga dengan sangat nikmat. Dia menyemili kepalanya pelan-pelan. Bloodsport pun terjatuh juga ke lantai paling bawah karena besi yang ia tancapkan ke dinding tidak kuat menahan tubuhnya yang berat dan berotot. Tepat di saat jatuh di lantai paling bawah, Bloodsport melihat Patchmaker yang sudah mau menembak Red Scatter 2, lalu spontan mereka berdua langsung beradu tembakan dan akhirnya ya, Mamang Bloodsport lah yang memenangkan pertarungan tersebut karena pelurunya lebih kecil dan berhasil membelah peluru Patchmaker. Lalu Red Scatter 2 memberitahu Mamang Bloodsport fakta bahwa Amerika lah dalang awal dari Project Starfish ini. Dan Starro the Conqueror mulai mengamuk dan keluar dari gedung yang sudah mengurung dia selama 30 tahun. Ia pun langsung mengeluarkan ribuan anak bintang laut, di mana jika bintang laut menempel di muka kita, maka kita akan mati dan tubuh kita akan langsung dikendalikan oleh otak-otaknya si Starro the Conqueror. Akhirnya semua polisi penjaga termasuk Presiden Suarez pun mati dan semuanya berada di bawah kendali Starro the Conqueror. Di sisi lain, pejuang pemberontakan Corto Maltese berhasil mengambil alih pemerintahan. Kini, Starro the Conqueror bersama pasukannya mulai bergerak menghancurkan kota. Waller pun yang mendengar bahwa prajuritnya sudah berhasil menghancurkan Jotunheim dan arsip rahasianya, dia pun menyuruh mereka untuk balik ke Amerika karena misi sudah selesai. Namun mereka, Mamang Bloodsport dan kawan-kawan tidak mau balik ke Amerika.
dan melawan perintah dari Amanda Waller karena mereka tidak mau ada banyak nyawa tidak bersalah yang dibunuh oleh si Starro the Conqueror ini. Waller pun murka dengan apa yang mereka lakukan dan mau langsung mengaktifkan bom peledak yang ada di kepala mereka. Namun tiba-tiba Waller pun dipukul hingga pingsan oleh anggotanya sendiri karena anggotanya mendukung apa yang dilakukan oleh Mamang Bloodsport dan kawan-kawan. Dan Mang Bloodsport dan kawan-kawan pun mulai beraksi. Bloodsport mencoba menembak Starro yang besar dengan senjatanya yang mungil, tapi itu nggak kerasa sama sekali. Mamang Harley Quinn diperintahkan untuk manjat ke tempat tertinggi. King Shark diperintahkan oleh Mamang Bloodsport untuk memakan Starro the Conqueror karena King Shark sendiri suka makan dan ia sedang lapar. Polka Dot Man mulai berani menyerang Starro dengan kekuatannya setelah dia membayangkan bahwa Starro itu adalah ibunya. Karena Polka Dot Man sangat membenci ibunya, maka dia langsung saja menyerang Starro the Conqueror. Namun itu semua belum berhasil. Starro raksasa ini betul-betul sangat kuat. Hampir saja Red Scatter 2 dipukul oleh Starro, namun lagi-lagi berhasil diselamatkan oleh Mamang Bloodsport. Dan akhirnya This city isn't ours. This city is theirs. ratusan ribu bahkan jutaan tikus dipanggil oleh Red Scatter 2 untuk menyerang Starro the Conqueror. Harley Quinn yang berhasil manjat ke gedung tertinggi pun berhasil lompat dan masuk ke dalam bola mata Starro the Conqueror. Disusul oleh ribuan tikus dan mereka mulai menggerogoti sel jaringan di dalam tubuh Starro. Hingga akhirnya Starro the Conqueror dan seluruh pasukannya mati. Dan mereka pun berhasil membunuh Starro the Conqueror serta menyelamatkan jutaan nyawa yang tak bersalah di kota Corto Maltese. Setelah itu Bloodsport menelpon dan mengancam Waller akan mempublikasikan arsip rahasia yang ternyata belum dihancurkan jika dia berani membunuh satu di antara mereka dan memenjarakan putri tercinta dari Mamang Bloodsport. I've uploaded it all to a secure server. Now if you kill any one of us, or whoever sees the inside of a prison, it goes public. If we all go, never has to see the light of day. Namun jika mereka semua aman, arsip rahasia itu juga akan aman dan tidak akan dipublikasikan. Amanda Waller yang mendengarnya pun langsung setuju dengan Mamang Bloodsport. Dan selesai. Bloodsport, King Shark, dan Red Scatter 2 serta tikusnya dan Harley Quinn, si psikopat cantik yang menggoda ini pun berhasil pulang ke Amerika dengan selamat. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini, jika kita punya niat baik dan kita bisa berbuat baik kepada dunia, maka dunia pun akan berbuat baik terhadap kita dengan cara apapun. Bahkan caranya terkadang tidak kita duga-duga, bahkan di luar pikiran kita sendiri. Baik, sampai jumpa di film selanjutnya, brother. Thank you.